tumarenta pamane bulaing tutino. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Hozinal Solar akan menjelaskan cara membuat sepat. Saya Linda Fitrianti akan menjelaskan tentang singa. Saya Maulani Nur Asri Ananda akan menjelaskan tentang gecok. Saya Lulu Herunisa akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan makanan khas Sumbawa, yaitu ayam siung sirah. Saya Anugrah Safutri sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang proses pembuatan lalap aru atau pelu aru. Nah teman-teman, jadi kita akan melihat bagaimana caranya membuat singang, makanan khas dari Sumbawa. Kita mulai dengan mengetahui bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah teman-teman bisa lihat ya, dan juga bisa membacanya. Kita lanjutkan dengan langkah pertama, yaitu menghaluskan bawang putih dan juga kemiri. Kita haluskan menggunakan cobek dan ulekan. Kemudian kita tambahkan 1 buah cabai merah besar. Kita haluskan ya sampai bahan-bahannya halus. Ya, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita siapkan 1 wadah panci. Kita panaskan minyak, kemudian kita siapkan cabai merah besar, cabai hijau, dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tipis-tipis. Nah, kita tumis sampai layu dan juga mengeluarkan bau yang harum. Ya, selanjutnya kita masukkan bumbu halus yang tadi yang sudah kita ulek. Kemudian kita tumis hingga harum ya teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Selanjutnya kita tambahkan air asam yang telah kita campurkan dengan air. Nah, kemudian kita tambahkan kunyit agar warnanya ini kuning. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita masukkan ikan. Nah, teman-teman bisa memasaknya dengan ikan apa saja ya. Mau ikan tongkol, ikan kakap, atau ikan lainnya. Nah, kita masak hingga mendidih ya. Nah, kemudian jika teman-teman rasa kuahnya surut, bisa tambahkan air lagi. Nah, kita masak hingga mendidih dan ikannya benar-benar matang. Selanjutnya, kita tambahkan garam agar ada rasanya. Kemudian kaldu jamur agar kuahnya ini enak. Dan juga gula kita tambahkan agar kuahnya manis-manis sedikit. Nah, kemudian kita tambahkan tomat sesuai selera. Nah, ini dia. Kita tambahkan daun ruku, daun khasnya Sumbawa, atau kita sebut kemangi Sumbawa. Nah, kita masak hingga semua bumbu-bumbunya harum dan ikannya matang. Nah, ini dia. Singgangnya sudah jadi, siap untuk disajikan. Nah, rasa singgang ini sangat khas ya, yaitu asam, manis, dan segar. Sangat nikmat untuk disantap saat makan siang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Hozinal Solar akan menjelaskan cara membuat sepat khas Sumbawa. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan beberapa bahan dan bumbu untuk membuat sepatnya. Kemudian kita bakar ikannya dan bakar terung panjangnya. Bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi diulek semuanya. Tambahkan sendok makan totole, aduk lagi, kemudian tambahkan air hangat, kemudian dicampur sampai merata. Tambahkan perasan jeruk limau, kemudian aduk sampai rata.
Ikan dan terung dicampur bersamaan. Terakhir, masukkan kemangi dan sertakan bumbu yang campurkan dengan air tadi ke dalam sepat. Sepat khas Sumbawa sudah jadi. Sila mau tumangan. Hai, sanak laki sanak sewai tahu samawa. Kali ini kita akan membahas salah satu makanan khas dari Sumbawa, yaitu gecok. Nah, makanan gecok ini adalah makanan yang berbahan dasar dari jeroan sapi atau babat sapi. Adapun cara membersihkannya yaitu dengan dibaluri kapur sirih hingga merata pada bagian babat. Lalu didiamkan selama beberapa menit. Tidak lupa lakukan gerakan memijat dan menggeruk pada babat. Nah, setelah itu babat bisa dibilas di bawah air yang mengalir agar menghilangkan sisa-sisa kapur sirih yang masih tertinggal di bagian babat tersebut. Lakukan pembersihan dengan sendok untuk mempermudah. Adapun bumbu yang digunakan yaitu bawang putih sangrai, garam, lada, dan juga bawang merah. Ada juga kemiri sangrai, cabai rawit, irisan sereh dan juga laos, wijen sangrai, wijen hitam. Semua bumbu tadi akan dihaluskan dan ditumis bersama dengan parutan kelapa dan juga santan kelapa. Irisan belimbing wulu dan cabai merah besar digunakan untuk menambah cita rasa dari masakan gecok yang akan kita buat. Nah, setelah itu babat atau jeroan sapi yang sudah dimasak akan diiris sesuai dengan keinginan. Tidak lupa diiris juga cabai merah besar. Setelah itu bahan-bahan yang sudah ada tadi dicampurkan hingga menjadi gecok siap makan. Oke, Seluluh Hairunisa akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan makanan khas Sumbawa, yaitu ayam siong sira. Nah, di sini pertama-tama kita siapkan ayamnya terlebih dahulu, kemudian kita cuci hingga ia bersih. Nah, kita menggunakan ayam kampung. Kita pastikan ayam tersebut sangat bersih. Kemudian kita siapkan bumbu untuk memasak ayam. Nah, di sini kita menggunakan bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai keriting, lengkuas. Bumbunya disesuaikan dengan banyaknya ayam. Lengkuas kita iris-iris agar mudah untuk dihaluskan. Oke, tidak lupa pula untuk serai untuk menambah cita rasa dari ayam tersebut. Nah, kemudian masukkan air dan didihkan. Nah, masukkan ayam, rebus ayam hingga dia empuk. Direbus hingga 10-15 menit hingga ayam benar-benar empuk. Kemudian haluskan bahan-bahan selanjutnya seperti lada. Nah, di sini kita pastikan ladanya itu halus dengan sempurna. Masukkan bawang merah yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, di sini bisa menggunakan blender ataupun cobek seperti yang ada di video. Nah, kita pastikan semuanya halus, kemudian kita masukkan lengkuas yang telah kita iris-iris sebelumnya. Nah, tujuan lengkuas itu diiris-iris agar mempermudah kita haluskan. Semuanya dicampur dan dihaluskan.
selanjutnya masukkan bawang putih. Bawang putih sama juga kita haluskan. Nah, di sini kita perlu sedikit tenaga untuk memperhaluskan semua bahan-bahan tersebut karena kita tidak menggunakan blender. Nah, diusahakan semuanya halus. Nah, jangan lupa ditambahkan kunyit. Kunyit ini nanti akan mempercantik warnanya, itu menjadi kuning. Jangan lupa juga cabai keriting, biar warna dan rasanya lebih enak. Nah, selanjutnya kemiri. Dihaluskan semuanya hingga menyatu. Kemudian kita iris-iris bawang merah. Dan asam jawa. Nah, setelah ayam mendidih dan empuk, kemudian kita siapkan wajan untuk menumis bawang merah. Kita tambahkan juga bumbu-bumbu yang telah dihaluskan tadi. Ini kita akan tumis sebentar hingga dia harum. Juga tambah lengkuas dan serai. Jangan lupa juga kita bersihkan hingga ke cobek-cobeknya. Nah, kita tambah penyedap rasa seperti gula. Ya, kita tambah juga penyedap rasa, itu masako. Nah, kemudian kita taruh ayam yang sudah kita rebus ke dalam bumbu yang telah kita tumis tadi. Nah, di sini kita satukan semuanya, kita aduk-aduk. Aduk hingga merata. Jangan lupa juga ditambah air rebusan tadi ke dalam bumbu dan ayam yang telah diaduk-aduk. Nah, biar kaldunya itu lebih berasa. Jangan lupa juga masukkan air asam jawa dan micin atau penyedap rasa. Nah, ditambahkan juga garam biar rasanya itu pas, enak, gurih. Nah, di sini kita tunggu ayamnya benar-benar empuk dan bumbu-bumbu tadi meresap. Nah, setelah semuanya selesai ayamnya, kemudian kita plating. Nah, kita atur sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik. Nah, jadilah ayamnya. Teman-teman, kali ini kita akan membuat pelu aru, yang mana bahan utamanya yaitu aru. Nah, dalam kantung pink itu namanya aru ya. Nah, di Sumbawa itu panggilannya aru. Nah, terus yang dipegang itu namanya ruku. Atau teman-teman mungkin kenal dengan istilah kemangi ya. Itu kemanginya orang Sumbawa. Nah, ini aru. Aru ini daunnya sama seperti daun kelor, tapi aru batangnya berduri dan daunnya tuh tidak berlendir. Jadi rasanya agak sepet gitu ya, nggak berair. Nah, jadi kali ini kita akan membuat lalap aru. Nah, ini makanan Sumbawa.
Nah, jadi ini kita harus hati-hati ya kalau kita cabut daun-daunnya tuh. Nah, ini bahan tambahannya. Ini teman-teman tahu ya, ini terong bulat warna hijau. Nah, jadi di sini kita akan potong terongnya kecil-kecil. Ya, iris-iris gitu ya. Tapi jangan terlalu kecil banget gitu. Ya, seperti pada video ya. Teman-teman bisa lihat. Dan saya rasa itu cukup mudah ya bagi teman-teman untuk memotongnya seperti pada video yang kita lihat. Nah, jadinya seperti itu ya. Nah, ini aru yang sudah kita cabut-cabut tadi dari batang yang berduri. Nah, jadi harus dicuci bersih dulu sebelum kita konsumsi. Nah, ini ada bahan tambahannya, ada bawang merah, bawang putih ya tadi. Nah, bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada cabai. Nah, jadi itu tuh direbus. Teman-teman tahu ya, rebus nggak usah dijelasin ya. Nah, kemudian ini ada kacang hijau sebagai menu tambahan juga. Nah, ini kacang hijaunya tuh direndam selama 6 jam. Kemudian kita akan rebus kacang hijaunya. Nah, jadi kacang hijaunya nggak boleh disatuin sama bumbu-bumbu tadi ya. Nah, ini ada kelapa. Kelapanya dicuci bersih. Nah, ini bahan yang sudah direbus tadi. Kemudian kelapa yang tadi diparut ya, setelah dicuci bersih diparut. Nah, ini hasil kelapa parutannya. Nah, ini bahan-bahan yang sudah kita rebus tadi. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ada asam. Nah, taruh garam ya sebagai penyedap. Jadi teman-teman bisa ini ya, sesuaikan sendiri gitu takarannya. Jangan sampai terlalu sepet atau terlalu asin gitu ya. Nah, ini kelapa yang sudah diparut tadi dicampur dengan gula. Kemudian diaduk. Nah, ini jeruk ya. Jeruk sebagai penyedap tuh kita iris, kemudian satukan dengan kelapa dan gula tadi. Nah, ini kacang hijau yang direbus tadi ya. Nah, jadi ini bahan-bahannya. Ada kelapa, terus ada aru, ada terong bulat, terus sama kacang hijau yang sudah direbus. Arunya nggak boleh direbus ya, itu tuh dikonsumsi mentah-mentah gitu. Nah, ini yang 4 bahan dalam mangkuk tadi dicampur ke dalam satu wadah. Jadi dicampur-campur sampai merata, sampai bumbunya nyerap ke semua. Kemudian udah deh,